Selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudaraku yang mengikuti ibadah online di pagi hari. Selamat malam bagi Bapak Ibu saudaraku yang mengikuti ibadah online di malam hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Gereja Pok Surwaku mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan Jemaat Pok Surwaku, kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Kita tabiskan ibadah kita. Penolong kita adalah Tuhan Pencipta, Pemelihara dan Penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan Ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, pertama Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Mengaminkan nats pembimbing kita, kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27 ayatnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam akta pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepada-Mu
baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Dengan hati yang dipenuhi sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang kita terima dari Allah, kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 201 ayatnya yang pertama. Tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering menatap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Bapak, Ibu, Saudaraku, setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Amin. Kita nyatakan kesanggupan kita menerima amanat hidup baru dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 200. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran
saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat disilakan duduk. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita meminta pertolongan di dalam Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan di hari Minggu yang Kau kuduskan bagi kami. Kembali Tuhan melayakkan kami untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah hari Minggu, kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, mampukan kami untuk memahami bahkan melakukan firman-Mu. Menjadi kesaksian dalam hidup kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 diberikan tema, bersama dengan baptisannya gereja meneladankan kebaikan. Bersama dengan baptisannya gereja meneladankan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah online saat ini, entah kita waktu kecil ataupun sudah dewasa, tentu sudah mengikuti sakramen baptisan kudus, dari dua sakramen yang biasa dilakukan dalam kehidupan bergerejawi, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tetapi saat ini kita akan berbicara tentang sakramen baptisan kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mengingat atau memahami arti baptisan kudus? Baptisan merupakan salah satu sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh gereja sampai saat ini. Baptisan juga berdasarkan Injil Matius pasal 28 merupakan perintah langsung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Baptisan juga adalah merupakan deklarasi iman bahwa kita telah menjadi milik Kristus dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Terlebih lagi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dalam baptisan kita dimateraikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang artinya kita sepenuhnya menjadi milik Kristus yang harus hidup
berdasarkan kehendak Kristus. Secara umum ada beberapa makna baptisan. Yang pertama, menjadi lambang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya, ada suatu pengakuan bahwa Yesus telah mati, telah dikuburkan, dan telah bangkit untuk memberi kita keselamatan. Dosa kita telah dikuburkan dengan kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan membawa kita pada kemenangan atas dosa, atas maut dalam hidup kita. Yang kedua, makna baptisan pun menjadi bukti ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi menjadi bukti bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Dan sebagai milik dari Yesus Kristus, maka kita harus taat melakukan apa yang telah difirmankannya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita tidak lagi mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi kehendak Allah yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Selama kita hidup, mungkin saja ada sukacita, tetapi ada juga pergumulan hidup. Dan untuk menang dalam pergumulan hidup, kita betul-betul harus taat, harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan hanya bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, makna baptisan menjadi bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Saksi Kristus di muka bumi ini. Ketika kita menjadi saksi Kristus, maka berarti kita adalah mitra kerja Tuhan di dalam proyek keselamatan bagi manusia berdosa, di dalam menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menjadi milik Kristus. Kita menjadi saksi Kristus, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup beriman kita. Harus ada hal yang positif, harus ada perubahan yang lebih baik. Kata Rasul Paulus dalam kitab Korintus, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, jika kita telah memahami makna baptisan, maka sesuai tema kita minggu ini, bersama dengan baptisannya, gereja meneladangkan kebaikan. Maka kita, ketika mengaku bahwa kita sudah dibaptis, harus memperlihatkan sikap hidup yang penuh dengan kebaikan ataupun kebenaran. Gereja yang dimaksud bukanlah gedungnya untuk meneladankan kebaikan, tetapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan berdasarkan baptisan, yaitu mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, mengakui kebaikan kita, mengakui kebaikan Tuhan dalam ketaatan kita. Dan ketika kita melakukan kebaikan, itu karena kita pahami bahwa kita adalah saksi Kristus di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita betul-betul harus merenungkan, mengingat ketika kita mengalami baptisan. Mungkin ketika kita kecil, kita belum tahu. Tetapi kita sudah menyaksikan ketika mungkin anak-anak kita, atau ketika di gereja kita melihat ada orang yang dibaptis. Di situ ada pengakuan. Dan kita pahami makna baptisan yang akan mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan, khususnya di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk di Yerusalem. Yohanes menyampaikan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes dipakai oleh Tuhan.
untuk menyampaikan berita pertobatan. Ibarat iring-iringan mobil. Di depan ada mobil forrider. Selanjutnya ada iring-iringan mobil di belakangnya. Ketika itu lewat, biasanya kita tidak terlalu fokus kepada forridernya, tetapi kita akan melihat mobil yang di belakang forrider. Siapa gerangan yang diantar tersebut? Kita fokus yang di belakang forrider. Demikianlah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengawali segala sesuatunya di depan sebagai forrider untuk mempersiapkan ketika Tuhan Yesus datang juga untuk mengalami baptisan di sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil sebagai pengkhotbah yang bisa dikatakan alami. Berani menyampaikan untuk pertobatan, berani untuk mengatakan mana yang jahat. Ia bukan seperti anggota DPR yang menyuarakan suara rakyat, namun ia menyuarakan suara Allah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Keberanian Yohanes menjadi pelajaran perenungan bagi kita untuk menyampaikan tentang kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya kita bisa melihat kehidupan Yohanes. Dia memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan duniawi. Dia hidup di padang, berkhotbah di padang, menggunakan baju sederhana, ikat pinggang sederhana, makanan yang sangat sederhana. Dia memisahkan diri dari kehidupan yang normal, yang mengajarkan juga kepada kita untuk mencapai sebuah kebaikan. Kita juga harus belajar untuk memisahkan hal-hal duniawi. Artinya, jangan terfokus kepada hal-hal duniawi. Kita juga harus bisa membedakan mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita tahu itu tidak baik, kemunafikan, kepalsuan, perselisihan dan lain sebagainya, kita harus tinggalkan, sehingga yang nampak adalah hal-hal yang baik. Kita harus berlaku seperti Yohanes, bisa memisahkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, kita bisa belajar dari Yohanes tentang kerendahan hati Yohanes. Dalam bacaan kita, Yohanes mengatakan, yang akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Suatu simbol kerendahan hati dan simbol pengakuan Yohanes Pembaptis untuk kemuliaan Tuhan. Betapa mulianya Tuhan yang akan datang, betapa tingginya, betapa berkuasanya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, menyentuh tali kasutnya Tuhan pun Yohanes merasa tidak layak. Simbol kerendahan hati. Yohanes menyadari dengan dirinya sebagai seorang pelayan yang menampakkan kebaikan, memperlihatkan kerendahan hati. Mengajarkan kepada kita semua pun, siapapun yang melayani dalam rumah Tuhan, perlihatkanlah kerendahan hati. Biarkanlah Tuhan yang dipermuliakan. Bahagian dari kebaikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, Yohanes menawarkan baptisan pertobatan bagi orang-orang yang mau diampuni dosanya. Kita semua telah mengalami baptisan. Artinya, kita betul-betul memahami makna baptisan dan mau untuk bertobat dalam kehidupan kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Yohanes sudah menyampaikan berita pertobatan. Lewat ibadah-ibadah hari Minggu, lewat khotbah-khotbah pelayan-pelayan Tuhan, juga sering menyampaikan berita pertobatan. Untuk memahami, memaknai makna baptisan yang akan mengantar kita untuk melakukan kebaikan.
Sehingga kita pun diajarkan ketika kita menyadari sebuah dosa, marilah kita datang bertobat kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun sehingga makna baptisan dalam hidup kita betul-betul bermakna. Kita boleh menjadi saksi Tuhan yang setia, memuliakan Tuhan dan membantu sesama kita. Saat ini Bapak Ibu, menjadi momen yang sangat indah di awal tahun baru 2021. Mari kita membuat suatu komitmen untuk memperbaharui kehidupan kita di dalam menjalani awal tahun baru 2021 karunia Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, kita berkomitmen untuk menjadikan keluarga kita lebih baik, untuk menjadi keluarga yang lebih takut akan Tuhan, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja, kita lebih aktif untuk pelayanan, untuk lebih aktif untuk beribadah, dan kepada sesama kita. Kita berkomitmen di awal tahun ini, sebagai wujud iman kita menampakkan kebaikan, untuk lebih mengasihi sesama kita, untuk lebih saling membantu dalam kehidupan kita. Sehingga dari hari ke hari, kita betul-betul menyatakan kebaikan bagi Tuhan dan sesama, karena kita memahami makna baptisan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan bagian terakhir, COVID-19 masih menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi di awal tahun 2021 ini, mari kita terus berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan terus bekerja di tahun 2021 untuk memulihkan kita dari virus corona. Ketika kita pun mengalami hal demikian, jangan pernah melemahkan iman percaya kita. Karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus menderita karena COVID-19. Tapi mari kita yakin, semoga di tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan dari Tuhan. Kita terus berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tahun pemulihan dari Tuhan dari COVID, tahun pemulihan dari setiap pergumulan yang kita alami, baik dalam kehidupan keluarga, bergereja, dan masyarakat. Karena Tuhan selalu mengasihi dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 117. Untuk pengakuan iman rasuli, saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal 66 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Minggu ini persembahan kotak khusus akan digunakan untuk mendukung pelayanan kas operasional. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 153 ayatnya yang pertama. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan boleh melayakkan kami untuk datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan boleh melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami betul-betul memaknai makna baptisan. Dan dari makna baptisan akan berbuah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Kebaikan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Melalui kesempatan doa kami saat ini Tuhan,
Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, secara khusus bagi mereka yang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebagai suami, Tuhan berkati kami dalam segala tugas, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh berhasil karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebagai istri dalam tugas tanggung jawab pun, Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk mendampingi suami, bahkan mungkin juga yang bekerja, bahkan mendampingi anak-anak. Tuhan mampukan dan berkati kami. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, secara khusus dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan berkati. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kepandaian, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, menempuh pendidikan dengan baik. Bahkan karena pertolongan Tuhan, apa yang menjadi cita-cita dari anak kami boleh berhasil di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan berkati setiap keluarga kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, khususnya dari COVID-19. Kami selalu percaya dan menyerahkan proses pemulihan kami dari COVID-19 dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan akan terus bekerja memulihkan kami semua. Kami berdoa jika ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit. Yang ada dalam pergumulan, Tuhan lepaskan. Yang ada dalam suasana duka cita, bersama dengan keluarga hamba Tuhan, Bapak Dr. Darius, bersama segenap rumpun keluarga, atas meninggalnya orang tua yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap rumpun keluarga. Teguhkan iman percaya mereka. Yakinkan mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan akan terus menguatkan dan menghiburkan mereka. Bahkan bagi sesama kami yang mungkin tidak sempat kami sebutkan, yang juga mengalami duka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua. Di tengah-tengah kami mengalami pergumulan hidup, kami juga selalu yakin berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang lain, Tuhan sempurnakan sukacita dan ungkapan syukur jemaat Tuhan. Bapa yang makasih dalam kerjaan sorga, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak dan Ibu pendeta, para majelis gereja, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja Paus Surwako. Apapun bentuk pelayanan, apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan mampukanlah kami untuk terus melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh kesetiaan, demi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian dan berkat dalam hidup kami. Bapa yang makasih dalam kerjaan surga, melalui kesempatan doa kami saat ini, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, memberkati bangsa kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Kami berdoa untuk PT Vale bersama kontraktor dan semua karyawan yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati dan biarlah ini boleh tetap menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami karena pemberkatan dari Tuhan. Bapa yang makasih dalam kerjaan surga, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini hanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami selalu percaya setiap orang yang menyerahkan hidupnya dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, biarlah semuanya hanya boleh dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa yang makasih dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang boleh mendukung pelayanan ibadah online saat ini. Tuhan berkati mereka semua dalam segala kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan keluarga pekerjaan, di tengah-tengah masa muda mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dan terima kami yang selalu berdoa
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir ibadah ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 182 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Sebelum kita kembali, mari kembali kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Demikianlah ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.